Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan ribu ekor ayam di Kudus mati terpanggang. Maling di Kota Semarang bobol warung makan yang diambil malah isi kotak amal. Rebana hingga marching band meriahkan pawai ta'aruf peringatan Maulid Nabi di Kota Tegal. Sebuah kandang ayam di Kudus terbakar Rabu pagi. Ayam sejumlah 36.000 ekor pun ikut ludes terbakar. Ayam milik Bu Diah, Pak Harso. Api ini membakar habis sebuah kandang peternakan ayam di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kudus, Rabu pagi. Pekerja dan pemilik peternakan ayam tak bisa berbuat banyak melihat api berkobar. Warga sekitar pun panik, takut api menyambar rumah mereka. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lain. Warga mengatakan api terlihat pada pukul 5:30 pagi. Tak butuh waktu lama, api langsung membakar seluruh kandang. Kebakaran gitu, terus di kandangnya Bu Dia. Saya tengok ini, Tahu-tahu? tahu-tahu udah, Api udah besar ya? udah besar, udah ludes semua. Ini isinya apa ya? Kandang apa ini Mas? Kandang ayam, Ada isinya? ada isinya wong baru diisi kemarin kok. Berapa ekor katanya? Wah banyak kok. Kira-kira sih ribuan kok. Ribuan ya? Ribuan, wong ini peternakan kok ini. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Kudus menduga kebakaran kandang ayam ini karena korsleting listrik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan meluas. Ternyata yang terbakar adalah kandang ayam, ayam yang masih aktif. Intinya kemarin baru diisi. Nah dugaan sementara, yaitu api berawal dari korsleting listrik. Nah ketegangan tinggi yang berakibat merambah ke area kandang ayam. Karena banyak bahan yang mudah terbakar, semisal kertas-kertas itu kan kertas untuk ini bungkus apa itu bekas-bekas bungkus anak ayam itu DOC atau apa itu, nah itu yang mudah terbakar. Api akhirnya padam setelah 1 jam. Seluruh ayam sejumlah 36.000 ekor ikut terbakar habis. Pemilik peternakan ayam merugi hingga ratusan juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyoroti kurangnya perlindungan awak kapal perikanan migran Indonesia. Meski secara regulasi sudah ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, namun implementasinya belum berjalan maksimal. Menjadi negara maritim dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah membuat warga negara Indonesia menjadi nelayan. Meski hasil tangkapan melimpah, hal itu tidak disertai dengan perlindungan atas pekerjaan yang dijalankan. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) pun menyoroti persoalan perlindungan awak kapal perikanan migran Indonesia dalam kunjungan Duta Besar Uni Eropa dan delegasi ILO di Pelabuhan Perikanan Tegal Sari, Kota Tegal, Selasa lalu. Meski ada aturan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 soal tata kelola pengawasan, pemeriksaan, penerapan, serta sanksi bagi perusahaan penyalur yang bermasalah, tetapi implementasinya masih lemah. Bahkan pendataan pekerja migran pun masih berantakan. Negara kita belum punya satu data berapa sejumlah pekerja perikanan yang bekerja di kapal asing, berapa kemudian yang bermasalah, berapa kemudian yang hilang. Jumlahnya berbeda-beda, di KKP beda, di Kemenaker beda, di Republik beda, di Kemenlu beda. Itu menjadi salah satu ketika akses terhadap perlindungan akan susah untuk dilaksanakan. Yang kedua adalah informasi. Bagaimana kemudian bekerja di kapal asing yang notabene adalah resikonya sangat tinggi. Ada dua, ada bekerja di kapal asing teritorial Taiwan yang bekerja di laut Taiwan. Yang paling banyak masalah adalah yang bekerja di kapal asing kemudian yang
LG, letter of guarantee. Kapal Taiwan tapi kemudian operasionalnya di Hawaii, di Laut Pasifik, di Laut India, kemudian yang terpantau dengan jelas. Maka jangan heran sampai detik ini adalah persoalan kapal perikanan migran itu banyak masalah, mulai gaji nggak dibayar, kemudian mengalami kekerasan fisik di atas kapal, kemudian jam kerja yang sangat panjang, hak konsumsi yang diberikan. Bahkan kemudian akhir-akhir ini ramai soal teman-teman kita yang berasal dari Jawa Tengah yang meninggal kemudian dilarung tanpa persetujuan daripada keluarga. Hal senada pun disuarakan oleh para awak kapal perikanan migran Indonesia dan nelayan. Mereka menilai hak kerjanya belum dipenuhi. Bahkan sebagian besar dari mereka belum memiliki BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Yang mereka punya hanyalah kartu nelayan, itu pun tidak mempengaruhi pemasukan dari hasil tangkapan ikan. Ya kalau untuk ABK sih keterbatasan gitu ya, tergantung penghasilan. Sekiranya penghasilan sama untuk pembiayaan kapal berangkat kan cukup lumayan Pak biayanya. Jadi kan kalau sekali melaut dapat berapa Pak? ya kalau sekarang mah kecil Pak. Ini Sekitar berapa Pak? sekitar kemarin aja dapat 3 juta. 3 juta untuk berapa bulan? 4 bulan. Data SBMI mencatat ada 778 kasus yang menimpa pekerja migran perikanan Indonesia. Mayoritas dialami pekerja asal Tegal dan Pemalang. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Ya, di Grobogan ada tradisi unik untuk menjaga keakraban warga antar desa yang dipisahkan Sungai Tuntang. Mereka menangkap ikan, tetapi ikan dibuat mabuk terlebih dahulu. Membawa peralatan mencari ikan seperti jala, serok maupun tempat ikan, warga siap mencari ikan di Sungai Tuntang, Desa Ngombak Kedung, Jati, Grobogan. Mereka tak ragu nyemplung, usai air tubo atau racun yang terbuat dari tanaman jenuh dituangkan ke sungai. Air tubo memang dipakai untuk membuat ikan mabuk, sehingga mudah ditangkap oleh warga. Lihat saja bagaimana orang dewasa hingga anak-anak menangkap ikan yang mabuk karena air tubo. Mereka pun berlomba untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Ikut cari ikan. Cari ikan. Dapat ikan banyak tadi Pak? Atau 4. Dapat 4. Ya. Pak, Mas sudah sering ikut tradisi seperti ini Pak? Sering. Sering. Udah berapa kali Pak? Udah lama terus-terusan, tiap tahun ya. Kegiatan yang dilakukan setiap 2 tahun sekali ini adalah tradisi tubo. Tujuan dari tradisi ini untuk mengakrabkan warga Desa Ngobak dengan Karanglangu yang terpisah oleh Sungai Tuntang. Yang kita harapkan dari warga itu yang pertama bahwa masyarakat Tuntang dan Karanglangu itu aman. Yang kedua, ram. Yang ketiga, istilahnya sandang pangannya. Yang terakhir yaitu tukun. Sehingga kalau ada Ngobak dengan Karanglangu, kalau ada selisih sedikit pun itu tetap akan terurai. Seiring berjalannya waktu, tak hanya warga setempat saja yang datang untuk mencari ikan. Namun warga desa lain turut mencari ikan saat tradisi tubo berlangsung. Mereka ikut dalam kegembiraan warga lokal. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Ratusan warga di Kota Tegal menggelar pawai ta'aruf untuk memperingati Hari Besar Maulid Nabi Muhammad SAW. Pawai ta'aruf itu menampilkan beragam kesenian, mulai dari rebana hingga marching band. Banyak cara yang dilakukan warga untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dengan menggelar pawai. Ratusan warga di Kelurahan Kenturan, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal tumpah ruah ke jalan mengikuti pawai ta'aruf. Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua hadir dalam pawai. Pawai yang berlangsung meriah menampilkan kesenian. Mulai dari rebana hingga marching band yang terbuat dari barang bekas seperti kaleng serta ember. Warga juga membuat replika unta serta perahu untuk diarak berbarengan dengan gunungan hasil bumi, mengelilingi jalan di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Keturen, Kelurahan Debong, dan Kelurahan Pesurungan Kidul. Berarti ini dua kali itu berarti sudah 2 kali jalan. Pesertanya dari mana saja Pak? Dari
terus ke Residen, muter lagi ke barat. Pawai peringatan Maulid Nabi merupakan yang kedua kalinya digelar. Selain untuk mensyiarkan agama Islam, pawai ini juga bertujuan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan NKRI. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.